Ya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bentuk umum dari masalah SLP reguler, dan pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah SLP singular. Pertama-tama kita lihat dulu masalah SLP reguler yang diperumum. Ya, jadi yang dimaksud dengan SLP reguler yang diperumum ialah masalah mencari lambda dan y, ya masih sama mencari lambda dan y yang memenuhi PD Sturm-Liouville-nya dan syarat batasnya. Namun yang jadi beda di sini ialah PD Sturm-Liouville-nya ada bobotnya tuh. Ini ada weight function-nya namanya, ya, ada bobotnya si fungsi Rx-nya. Ya, tapi masalahnya tetap sama, bahwa kita ingin mencari lambda dan y yang memenuhi PD dan syarat batasnya. Nah, sebelumnya kita tahu ya, pada masalah Sturm-Liouville reguler dan yang diperumum juga sama, bahwa fungsi solusinya itu akan membentuk satu himpunan yang komplit atau bentuk basis. Artinya untuk setiap fungsi f itu, fungsi f pada ruang fungsi yang kita tinjau, dia dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari fungsi basisnya si yn ini, dimana si cn-nya ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dalam antara si f dengan yn, ya, yang di normalisasi gitu. Namun di sini karena kita punya operator linier si L-nya ini ada bobotnya, ya, si weight function itu si R-nya, maka di sini juga ada bobotnya gitu. Apa itu hasil kali dalam berbobot? Ya, kalau sebelumnya hasil kali dalam itu kita nyatakan sebagai integral dari fx ynx dx, ya, maka kali ini kita punya kalau ada bobotnya, dikali bobotnya juga gitu, ya. Jadi atas suatu interval AB yang kita tinjau. Normanya juga mengikuti, ya. Jadi kalau kita next, gitu. Jadi kalau kita udah tahu definisinya, sekarang kita ingin lihat bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Jadi kita lihat dulu sama-sama contoh 415, ya. Jadi 415 ini kita ingin mencari solusi dari masalah yang PD-nya bentuknya begitu, ya, minus y double aksen ditambah y aksen sama dengan lambda y untuk x-nya di antara 0 sampai 1. Implisit, ya, di situ, ya, si y-nya itu fungsi dalam x. Kemudian ini syarat batasnya tuh, ya, y0 sama dengan 0 dan y1 sama dengan 0. Kita lihat bahwa bentuk SLP-nya nggak reguler, ya, bukan SLP reguler. Artinya kalau SLP reguler itu kan kita punya bentuknya PY aksen Y aksen ditambah QY sama dengan lambda Y gitu, ya, atau ada R-nya gitu, ya. Tapi kalau yang di sini kita nggak bisa menemukan P dan Q yang memenuhi itu, ya. Jadi kita misalkan di sini Q-nya, Q-nya coba kita pilih 0 aja gitu, P-nya kita pilih 1. Yang kita dapat masih Y double aksen gitu, ya, ditambah 0 sama dengan lambda YR gitu, atau R-nya 1 juga lah, lambda Y gitu. Tetap masih nggak sama gitu. Jadi mau diapain juga ya tetap tidak sama gitu. Jadi langkah selanjutnya bisa kita lakukan ialah kita bisa merubah masalah ini jadi masalah reguler dengan cara kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus X gitu. Yang di sini E pangkat minus X, ya. Kalau kita kalikan dengan E pangkat minus X di kedua ruas, ini kan tidak mengubah masalah, tapi nanti kita bisa lihat bahwa masalahnya akan jadi masalah reguler. Kenapa sih kita mau bentuk jadi masalah reguler? Nanti kita lihat, ya. Coba yang ini kita next dulu. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus X, kita keluarkan si minusnya gitu, ya. Jadi E pangkat minus X Y double aksen ditambah dikurangi E pangkat minus X Y aksen dalam kurungnya. Nah, kita lihat bahwa yang ini, ya, itu kan sama dengan D per dx dari E pangkat minus X Y aksen kan. Misalkan saja UV gitu, ya, yang ini U, ini V. Maka nanti bentuk yang di dalam kurung itu akan kelihatan. Yang nggak bisa lihat silahkan pause videonya. Ya, jadi dari sini kita bisa peroleh bentuk itu. Minus E pangkat minus X Y aksen, ya. Lambda E pangkat minus X, ya. Kita lihat bahwa bentuk ini ialah bentuk SLP reguler yang diperumum. Di sini P-nya, ya, yang ini R-nya, Q-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita ingin mencari sama, ya, kalau kita ingin menyelesaikan SLP reguler, yang kita cari ialah lambda dan Y yang memenuhi gitu. Jadi langkah pertamanya kita ingin mencari lambda. Nah, kalau kita mau mencari lambda, ya, ada dua pendekatan kan. Yang pertama meninjau 3 kasus, yang kedua kita ingin menggunakan metode energi.
Nah, di sini akan saya gunakan ialah menggunakan metode energi. Artinya kita ingin munculkan bentuk energi dari fungsi Y. Apa itu? Bentuk energi dari fungsi Y adalah integral dari Y kuadrat X dx gitu, dari interval yang kita tinjau. Di sini AB kita 0,1 ya gitu. Jadi untuk memunculkan bentuk si Y kuadrat ini ya, ingat kembali sebelumnya bahwa kalau metode energinya mau dilihat dari sebelah sini, bahwa kita kalikan kedua ruas dari PD yang dikotakin itu tuh ya dengan Y di kedua ruas, kemudian kita integralkan atas seluruh daerahnya. Di sini daerahnya 0,1. Jadi kita bisa punya itu ya. Kemudian dari sini ini kan akan sama aja kalau lambdanya dikeluarin ke sini gitu. Kemudian si integralnya ini yang tidak ada lambdanya dipindah ke sebelah sana. Itu sedangkan integral yang kiri sendiri ya, integral yang kiri sendiri ini kita misalkan dv, yang ini kita misalkan u gitu. Jadi nanti kita punya bentuk pembilangnya uv minus vdu, yang bawahnya integral yang sisi kanan. Kita lihat. Nah, itu bentuknya. Ya, bagi yang perlu waktu silakan di-pause dulu, diverifikasi sendiri benar nggak gitu. Ya, nantinya kita akan punya bentuk yang ini. Nah, kita lihat bahwa yang atas ini bentuknya sudah positif ya, besar dari 0, besar dari 0, besar dari 0, besar dari 0, integral atas sesuatu yang besar dari 0 itu akan besar dari 0, jadi kita punya lambdanya yang positif gitu. Nah, lagi ya tadi, kenapa sih kita harus rubah ke dalam bentuk yang reguler? Dicoba aja. Kalau seandainya bentuknya tidak reguler ya, maka kita tidak bisa menerapkan fungsi energi ini. Jadi kalau misalkan kita tinjau nih, kalau kita tinjaunya dari yang ini ya, kita mau menentukan tanda dari si lambda, kita kalikan kedua ruas dengan Y ya. Yang sebelah kanan muncul Y kuadrat, yang sebelah kiri akan sulit untuk kita menentukan bahwa hasil integral dari yang ini tuh nanti akan lebih besar dari 0 gitu. Tapi dengan bentuk yang reguler ini akan jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya kalau seandainya kita sudah peroleh ya, kalau kita sudah peroleh si lambdanya lebih besar dari 0, selanjutnya kita ingin mencari Y-nya, solusi Y-nya kan. Nah, kita ingin mencari solusi Y-nya gimana gitu. Ya, kita tinjau PD-nya, PD yang mana akan lebih mudah ya kalau kita tinjau PD-nya justru ke PD awal. Jadi tadi yang PD reguler ini ya, yang ini itu hanya untuk mencari atau menentukan lambdanya ya. Sekarang ketika sudah diperoleh ya, kita bergerak lagi ke sana. Ya. Bagaimana cara menentukan lambdanya? Sama seperti sebelum-sebelumnya. Oleh sebab itu PR ya. Kenapa lambdanya bisa ketemu yang itu dan YN-nya bisa ketemu yang itu? Detailnya sebagai PR. Lakukan dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di video-video sebelumnya. Ya, jadinya nantinya si YN ini bisa ditunjukkan juga, tapi tidak perlu jadi PR ya, bahwa dia akan membentuk himpunan fungsi-fungsi yang saling ortogonal. Ya, ortogonal terhadap hasil kali dalam yang ini tentunya ya. Gitu. Perhatikan bahwa sebelumnya ya kita punya masalah itu kalau secara umum ya, Y double aksen X ditambah let's say di sini kita punya AX Y aksen X gitu ya, ditambah YX itu sama dengan lambda YX gitu ya. Nah, ini kan bukan bentuk SLP reguler ya. Kalau tadi kita kalikan kedua ruas dengan E pangkat minus X. Sebenarnya secara umum ya, kita ingin mengalihkan kedua ruas itu dengan E pangkat integral dari AX dx gitu. Di sini juga E pangkat integral AX dx. Kenapa? Karena nanti ya yang di sebelah sini berarti ada juga E pangkat integral AX dx gitu. Kalau ini yang terjadi ya, sebenarnya bentuk ini coba kita tulis dulu ya, E pangkat integral AX dx Y double aksen X ditambah A E pangkat integral A dx, ini saya tulis segini aja ya, Y aksen X ditambah E pangkat AX integral AX dx YX sama dengan lambda Y E pangkat integral AX dx gitu. Nah, suku yang ini ya itu akan sama dengan ddx dari ddx dari
E pangkat integral AX dx Y aksen gitu. Jadi kita akan peroleh bentuk E pangkat integral AX dx Y aksen. Jadi yang ini nanti akan jadi fungsi P kita. Silakan diverifikasi sendiri ya, tidak sulit. Kalau kita next gitu ya. Jadi bentuknya sekarang jadi SLP reguler, di mana si A ada kesalahannya di sini, harusnya ada Y-nya hilang ya. Di sini opsi. Di sini harusnya ada Y ya. Oke, di sini harusnya ada Y gitu. Ini juga harusnya ada Y. Ini harusnya ada Y aksen. Gitu ya. Kurang sedikit. Nah, tapi kira-kira begitu ya bentuknya jadi PD yang reguler. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah Sturm-Liouville yang singuler.